Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Vina Himatul Ulia dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial B semester 6. Di sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan mengenai keterkaitan COVID-19 dengan patologi sosial. Apa sih virus COVID-19 atau virus corona itu? Virus corona merupakan jenis virus baru yang ditemukan manusia pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Salah satu karakteristik penyakit COVID-19 adalah mudah menular, di mana sehingga dengan cepat virus ini dapat menjangkit banyak orang. Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada pernapasan. Dengan gejala biasanya mulai flu biasa, demam, letih, sakit tenggorokan, sesak nafas pada manusia, hingga dapat menyebabkan kematian. Yang menjadi problem di sini adalah dengan adanya virus corona ini mampu mengganggu aspek kehidupan sosial masyarakat di seluruh Indonesia hingga dunia. Hal tersebut dapat menghambat proses seluruh bidang dari ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. COVID-19 mampu menggoyahkan kepanikan seluruh lapisan masyarakat Indonesia hingga dunia. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa permasalahan penyebaran virus COVID-19 tidak hanya terkait masalah kesehatan saja, namun juga merupakan masalah sosial. Dalam permasalahan tersebut, rasa solidaritas tinggi sangat dibutuhkan antar individu maupun antar bangsa. Sejak munculnya wabah COVID-19, sudah ditegaskan bahwa pentingnya rasa solidaritas sebagai kekuatan bersama untuk melawan virus COVID-19. Selain dengan menumbuhkan rasa solidaritas dalam menghadapi virus COVID-19, juga perlu menimbulkan sikap empati dan meningkatkan rasa kepedulian satu sama lain. Apalagi pada bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, sikap membangun empati yang seharusnya dapat diaplikasikan dalam kondisi seperti sekarang ini. Misalnya yaitu seperti seseorang yang mempunyai kelebihan rezeki dapat membantu saudara kita yang kurang beruntung di luar sana. Rasulullah pun mengajarkan agar senantiasa peduli dengan semua umat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meringankan beban orang lain sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabah virus COVID-19 memang sangatlah berbahaya karena mempunyai dampak yang sangat signifikan, yaitu dapat menyebabkan penyakit hingga kematian, kekurang nyamanan hingga kemelaratan, sehingga harus terus diatasi dan diberhentikan penyebarannya. Melihat situasi Indonesia seperti sekarang ini yang semakin melonjak angka penyebarannya sehingga mampu mengancam dalam berbagai tatanan sosial. Penanganan dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah hingga provinsi berupa himbauan, kebijakan, dan langkah-langkah dalam melawan virus corona. Misalnya yaitu pemerintah baik pusat maupun provinsi telah membuat peraturan seperti pemberlakuan PSBB, karantina wilayah, dan seperti yang sedang ramai pada sekarang ini yaitu pelanggaran mudik. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19.
Sebelumnya juga pemerintah sudah memberlakukan himbauan seperti physical distancing, stay at home, dan lockdown dengan tidak berpergian ke tempat yang ramai, misalnya mal, restoran, pasar, dan lain sebagainya. Penanganan dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah berupa himbauan, kebijakan, dan langkah-langkah dalam melawan virus corona. Misalnya yaitu pemerintah baik pusat maupun provinsi telah membuat peraturan seperti pemberlakuan PSBB, karantina wilayah, dan seperti yang sedang ramai pada sekarang ini yaitu pelanggaran mudik. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelumnya juga pemerintah sudah memberlakukan himbauan seperti physical distancing, stay at home, dan lockdown dengan tidak berpergian ke tempat yang ramai, misalnya mal, restoran, pasar, dan lain sebagainya. Selain itu, juga perlu membatasi kontak langsung seperti berjabat tangan dan menjaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain. Namun sangat disayangkan sekali, ironisnya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi larangan tersebut. Tidak jarang masyarakat berkeliaran untuk hal yang tidak penting. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran yang kemudian dapat menjadi patologi dalam masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan patologi sosial? Dapat dikatakan patologi sosial jika semua tingkah laku masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma stabilitas moral kedisiplinan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Di tengah merebaknya COVID-19 telah dimanfaatkan oleh segelintir manusia yang miskin moral untuk mengambil berbagai keuntungan pribadi atau kelompoknya. Misalnya yaitu seperti seseorang yang menimbun masker kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal dan menjual masker bekas dengan harga tinggi. Selain itu, penipuan yang berkedok donasi penanggulangan bencana COVID-19. Kemudian terdapat juga tidak sedikit orang yang mengabaikan dan menentang kebijakan pemerintah terkait WFH, physical distancing, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Tidak hanya itu, juga terdapat beberapa orang yang sengaja memanfaatkan di tengah merebaknya virus COVID-19 dengan cara membuat konten-konten palsu atau hoax dan menyebarluaskan berita bohong tersebut kepada masyarakat, sehingga dapat menambah kepanikan dan ketakutan masyarakat luas. Selain itu, patologi sosial yang sangat menarik perhatian banyak orang yaitu timbul sikap antisosial dari sekelompok masyarakat. Misalnya yaitu penolakan keras proses pemakaman jenazah yang diduga terinfeksi virus COVID-19. Padahal mereka itulah para tenaga medis seperti pahlawan yang menyelamatkan para pasien korban COVID-19. Tingkah laku yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi merupakan bagian dari patologi sosial atau penyakit sosial yang masuk dalam kategori menyimpang yang dapat melanggar norma kebaikan, moral, serta norma-norma lainnya. Tindakan seperti itu tentu mendapat kritikan yang pedas dari masyarakat atau netizen karena dianggap tidak memiliki kepekaan dan rasa kemanusiaan serta miskin akan rasa solidaritas. Sehingga tindakan tersebut termasuk gejala penyakit sosial yang harus diberantas karena dapat merugikan orang lain. Dan semoga dengan adanya COVID-19 ini yang sudah mengakibatkan berbagai macam patologi sosial dalam masyarakat tidak merambah kepada perilaku menyimpang lainnya seperti korupsi,
di tengah pandemi COVID-19 yang serba kesusahan seperti sekarang ini. Mengingat sebagian besar anggaran APBN dan APBD dialihkan untuk menangani penyebaran virus COVID-19 dan bukan main-main nominal yang dikeluarkan untuk mengatasi wabah virus COVID-19. Bahkan kepala desa se-Indonesia diberi keleluasaan untuk menggunakan dana desa dalam menangani virus COVID-19. Dengan adanya hal tersebut diharapkan agar penyebaran virus COVID-19 tidak sampai terpapar kepada masyarakat pedesaan hingga para petani, nelayan, dan juga buruh. Bangsa harus menyadari bahwa permasalahan bencana COVID-19 tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus lebih transparan memberikan informasi dan gerakan secara konkret. Tidak hanya dalam memberikan himbauan, pemerintah juga harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai informasi yang disampaikan pemerintah tersebut justru menimbulkan kepanikan baru dalam masyarakat. Virus COVID memang sekarang menjadi ketakutan bersama. Namun, jangan sampai wabah virus corona merenggut cara kita memanusiakan manusia. Selain menjaga perilaku hidup sehat, mengenakan masker, asupan bergizi, dan lain-lain, perlu juga dipelihara seperti etika sosial terhadap sesama manusia, seperti sikap saling peduli, saling mengerti, dan sadar dengan lingkungan sosial kita. Sebenarnya rasa cemas dan takut pada diri masyarakat atas virus corona adalah suatu hal yang sangat manusiawi. Namun jangan sampai rasa cemas tersebut berlebihan sehingga menimbulkan disorganisasi dan disrupsi sosial di masyarakat. Ketakutan terhadap virus corona akan memberikan pengaruh buruk terhadap sikap sosial masing-masing individu. Individu lebih mudah menaruh curiga atau prasangka terhadap orang yang sedang batuk, bersin, dan lain-lain. Berawal dari prasangka tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap diskriminasi. Sikap diskriminasi yang dimaksud di sini adalah seperti tidak mau menolong orang lain secara kontak fisik secara langsung dengan orang yang diduga terjangkit virus corona tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan mampu melumpuhkan hati nurani manusia. Beredarnya kabar virus COVID-19 yang telah menjangkit Indonesia berdampak juga pada sikap masyarakat yang lebih overprotektif terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan terhadap virus COVID-19 dapat mempengaruhi sikap sosial masing-masing individu. Mereka akan cenderung memutuskan menjauh daripada menyapa dan menanyakan kabar kepada manusia lainnya. Jadi sudah dapat dilihat bahwa merebaknya virus COVID-19 tidak hanya merenggut kesehatan seseorang, namun juga dapat merenggut rasa sosial terhadap sesama manusia. Hentikan sikap saling curiga antara sesama manusia dan kerahkan segala upaya dengan bergandengan tangan mengatasi bencana wabah COVID-19 secara bersama-sama. Sudah seharusnya bangsa Indonesia menunjukkan kembali makna persatuan dan kesatuan untuk melawan wabah virus COVID-19. Jangan sampai wabah virus corona merenggut cara kita untuk memanusiakan manusia. Dari adanya wabah virus COVID-19 bukan hanya menimbulkan dampak negatif saja terhadap masyarakat, namun ada juga sisi baik yang dapat dipetik dari wabah COVID tersebut.
Misalnya yaitu yang pertama, meningkatkan kewaspadaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para individu dalam masyarakat cenderung menyalurkan perhatian kepada sesuatu yang dianggap remeh, misalnya kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu mempererat tali persaudaraan. Contohnya, banyaknya orang yang rela membantu satu sama lain. Saatnya kita semua bersatu untuk melawan wabah COVID-19. Untuk itu, mari kita sebagai warga negara yang baik tetap menjaga integrasi sosial di tengah-tengah masyarakat kita dengan mengikuti himbauan dari pemerintah dan meningkatkan rasa solidaritas untuk melawan virus COVID-19. Semoga wabah ini cepat berlalu dan segala aktivitas dapat berjalan dengan normal seperti biasanya. Amin. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan patuhi himbauan dari pemerintah. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai keterkaitan COVID-19 dengan patologi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.